Dr. Richard Lee udah masuk Islam. Ini lagi rame di medsos. Bahkan dibilang Richard jadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard itu 2 tahun lalu, ya, dan dia mengakui keislamannya itu sejak awal itu. Sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dibilang aku sudah fix, sudah muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma kasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Nah, jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebagian netizen curiga bahwa ini sekedar strategi marketing Richard, mirip seperti yang terjadi dengan Deddy Corbuzier dulu. Deddy ini kan makin besar pengaruhnya setelah masuk Islam ya. Jadi bisa jadi Richard ingin menarik audiens muslim yang besar di Indonesia. Perjalanan seseorang menjadi mualaf memang seringkali menarik perhatian publik. Waktu Deddy mualaf dulu, dia juga sukses membangun relasi dengan banyak tokoh Islam dan memperluas jaringan bisnis. Nah, dari sinilah banyak yang menduga Richard bisa mengikuti pola serupa. Ditambah lagi, Richard Lee bukan sosok yang asing dari kontroversi. Contohnya nih, dia pernah berseteru dengan Kartika Putri soal review produk kecantikan. Richard juga pernah ditangkap polisi karena dugaan akses ilegal ke akun media sosialnya. Selain itu, dia pernah diduga merekayasa pencurian di kliniknya sendiri. Belum lagi, Richard sering bahas Islam di podcastnya dan sempat dituding pansos, bahkan dituduh menistakan agama. Terakhir, ada pula konflik ongoing dengan dokter detektif soal legalitas izin prakteknya. Makanya, banyak yang menduga mualafnya ini strategi buat alihin isu. Richard sendiri nggak memberi jawaban yang pasti. Tapi Richard udah pernah bantah tudingan dia pansos. Di podcast pribadinya Juni 2024 lalu, dia cuma bilang kalau keputusannya murni perjalanan spiritual, bukan demi sensasi atau bisnis. Kalau disebut mualaf untuk cari pamor, maka sudah sejak 2 tahun lalu aku sudah login dan bikin acara besar-besaran. Ini bukan soal pamor, ujarnya. Richard juga pernah bilang bahwa dia semula tidak suka Islam. Namun setelah dia mempelajarinya, Richard menyadari bahwa Islam adalah keyakinan yang baik. Setelah belajar, aku sadar Islam itu indah dan damai, katanya. Richard juga harap menyebut sikap istrinya, Dr. Randy Effendi, soal rencana kepindahan agamanya. Kalau kamu belajar agama, itu harus buat diri kamu menjadi lebih baik, kata sang istri seperti dikutip Richard. Tapi sampai sekarang Richard belum kasih pernyataan eksplisit apakah dia memang masuk Islam. Masyarakat rasanya perlu menahan diri deh. Keyakinan agama itu kan urusan pribadi. Richard perlu dihargai bukan karena agamanya, melainkan karena apa yang dilakukannya. Richard tentu tidak dengan sendirinya menjadi baik kalau dia pindah agama. Dia juga tidak bersalah kalau tidak pindah agama. Kita hormati Richard apapun keputusan yang dia ambil. Semangat Richard!